Jadi ketika surah ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengatakan, ini adalah isyarat ajal sebentar lagi akan menjemputku. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah isyarat ajal sebentar lagi akan menjemputku. Ketika beliau mengatakan demikian, yang paling pertama mendengarkan itu adalah putrinya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Fatimah tiba-tiba menangis. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi tidak lama ketika beliau menangis, tiba-tiba tertawa. Lalu ketika beliau menceritakan, Fatimah menceritakan tentang kejadian itu kepada para sahabat yang lain, beliau mengatakan, kenapa saya tiba-tiba tertawa padahal baru saja menangis? Kata beliau, karena tiba-tiba saya diberitahu oleh Rasulullah bahwa sayalah anggota keluarga beliau yang paling cepat menyusul beliau setelah kepergian beliau. Jadi ternyata senang kalau meninggal dunia, Pak. Nah kalau kita kira-kira gimana itu? Jadi diberitakan oleh Rasulullah, tenang aja wahai putriku, engkau adalah anggota keluargaku yang paling pertama menyusulku. Senang, langsung tertawa Fatimah. Nah kalau kita kayak gitu coba Bu, suaminya sebentar lagi meninggal dunia, tiba-tiba dia bilang ke istrinya, tenang aja Bu, sebentar lagi juga ibu nyusul saya. Kira-kira gimana reaksinya itu? Apalagi kalau bapak-bapak dikasih tahu kayak gitu, jangan dulu mah, saya masih kepengen yang lain-lain misalnya. Itu ya. Nah ini isyarat bahwa luar biasa para sahabat itu ya, termasuk Fatimah radhiyallahu anha itu, ternyata mereka senang menghadapi kematian itu. Nah itu yang terjadi pada putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ketika Rasulullah menerima ayat ini atau surah ini, dan beliau sudah sadar bahwa itu adalah isyarat tentang kematian beliau, pada saat itu beliau langsung naik ke atas untanya, kemudian keluar kepada para sahabat. Ini saat ini adalah saat di mana Rasulullah menunaikan Hajjatul Wada' namanya. Haji Wada, haji perpisahan, itu di tahun ke-10. Nah sekarang, ini kan lagi musim Maulid Nabi nih. Rasulullah meninggal tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu lahirnya Pak. Iya, meninggalnya juga tenang aja. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal, tenang saja. Meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Berarti berapa jaraknya itu? Dari antara turun surah ini, yaitu bulan Dzulhijjah, menuju meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaraknya adalah kurang lebih 3 bulan. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan lebih beberapa hari. Dan memang itu pendapat yang paling kuat di antara apa yang disampaikan oleh para mufassirin tentang jarak antara turunnya surah ini dengan kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya surah ini disebut oleh Ibnu Abbas sebagai surah yang paling terakhir turun. Inilah surah yang paling terakhir turun. Selama ini yang kita kenal yang mana Pak? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Benar itu Pak. Tapi itu ayat yang paling terakhir turun. Ini surah yang paling terakhir turun. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau surah apa yang paling terakhir turun? Kalau yang tadi itu kan potongan ayat. Itu hanya satu ayat dari surah Al-Maidah yang ayatnya itu banyak sekali. Nah itu ayat yang terakhir. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surah yang terakhir ini dan beliau tahu tentang ajalnya, beliau langsung naik ke atas untanya, kemudian keluar menuju tempat para sahabatnya, tapi masih di padang Arafah, masih di Arafah. Kemudian beliau turun dan berkhutbah. Nanti kita akan bacakan intisari dari khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Tapi yang jelas bahwa setelah beliau selesai berkhutbah, beliau turun dari untanya. Dan saat itu mereka tinggal di padang Arafah sampai sore hari ba'da asar. Baru mereka meninggalkan Arafah. Pada saat mereka mau meninggalkan padang Arafah saat itu, maka turunlah ayat yang terakhir tadi, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Abu Bakar mendengar ayat itu, surah Al-Maidah ayat ketiga itu turun, disitulah Abu Bakar kemudian menangis. Beliau mengatakan sudah sempurna risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu artinya beliau sebentar lagi akan dijemput oleh malakul maut. Itu sedih luar biasa. Jadi ini kejadian yang sedih luar biasa di kalangan para sahabat pada saat itu.